pengobatan kanker aku mencapai 1 miliar rupiah. Halo guys, selamat tengah hari. Sesuai dengan judulnya, aku masih ada satu hutang kepada kalian, yakni menjelaskan berapa biaya yang sudah aku keluarkan untuk pengobatan kanker aku. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, aku adalah seorang sekarang survivor ya, survivor kanker payudara stadium 3A karena sudah metas ke kelenjar getah bening. Ada dibersihkan juga beberapa kelenjar getah bening yang ada di bagian ketiak. Dari 17 kelenjar getah bening yang diangkat, didapati ada 5 kelenjar getah bening, ada sel kankernya. Jadi dibersihkan sekaligus ya. Dan saatnya kali ini aku akan mendedahkan kepada kalian berapa kisaran biaya yang sudah aku keluarkan selama ini. Dimulai dari start aku masih didiagnosa, jadi aku melakukan USG pertama kali di tanggal 27 bulan 3 di tahun 2023. Di salah satu klinik di Tulung Agung tempat aku tinggal, karena saat itu aku lagi berada di Indonesia. Berakhir tanggal 29 bulan 8 2024. Jadi hampir 1,5 tahun pengobatan atau treatment aku. Semuanya sudah dicatat di sini, di Excel ini, si Cimel ini yang membuatkan. Mata uangnya ada 3 ya, mulai ada yang memakai rupiah, ada yang memakai dolar Brunei, ada yang memakai ringgit Malaysia. Karena aku saat pembayaran itu tidak semata-mata menggunakan ringgit Malaysia saja. Kadang aku memakai kad aku yang Bank Brunei, kadang juga aku memakai uang tunai atau uang cash. Tapi nanti aku gabungkan menjadi satu mata uang, yakni dolar Brunei. Apa kisaran atau nominal yang sudah aku keluarkan selama kurang lebih 1,5 tahun ini. Ya, siapa tahu dapat menjadi rujukan, atau mungkin ada teman-teman yang mungkin senasib dengan aku harap sih enggak ya. Untuk treatment atau perawatan di luar negeri, which is di Pulau Pinang, sudah tahu berapa gambaran atau biaya yang harus dia siapkan. Jangan sampai tiba-tiba di tengah jalan dia harus stuck, dia harus stop, nggak terselesaikan semua terapi atau perawatannya. Sangat sayang banget. Penyakit kanker itu bukan penyakit yang sekali pengobatan dia akan selesai, bukan macam kayak kita usus buntu sekali dioperasi sudah selesai, besok mungkin hanya sekali 2 kali untuk follow up dokter, untuk jumpa dokter. Kalau penyakit kanker itu pengobatannya itu rentetannya itu panjang banget. Kayak Ulan ini hampir 1,5 tahun. Qadarullah teman-teman, ada yang mengalami penyakit seperti aku ini, kalian juga memang harus legowo walaupun awal-awalnya dulu macam dunia aku itu runtuh, berpikiran esok aku akan mati. Di luar negeri, which is di Pulau Pinang, itu kanker itu kayak ya walaupun bukan penyakit ringan, tapi juga bukan sebuah penyakit yang terlalu berat yang kalian besok pasti akan mati. Belum tentu seperti itu. Buktinya Ulan sekarang seperti ini, dapat tersenyum, dapat tertawa. Di saat aku melakukan pengobatan pun aku juga masih bergembira, membuat video traveling, makan sana, makan sini, tertawa-tawa, menikmati hidup. Karena jiwa yang ceria, jiwa yang bahagia itu adalah salah satu kunci keberhasilan pengobatan kalian. Percaya, kanker bukan sebuah akhir kehidupan. Jadi Bulan akan didahkan ya berapa total dari biaya yang sudah aku keluarkan selama ini. Jadi biayanya itu aku mencakup dari saat mungkin di Tulung Agung, di Surabaya, ada beberapa banyak tempat, di Pineng pun aku sampai pindah 2 rumah sakit. Awalnya dari Gleneagles, kemudian 2 Januari aku memutuskan untuk mengikuti dokter aku yang di Island Hospital, yaitu Icon Cancer. Mulai dari USG di Sima, itu biayanya murah banget ya, awalnya tuh 700.000 rupiah, kurang lebih 60 dolar Brunei. Itu awal mula aku mengeluarkan uang untuk mendeteksi
karena memang saat itu aku merasa ada benjolan di sebelah payudara bagian kanan saat aku raba. Kemudian aku melakukan USG atau ultrasonografi. Kemudian selepas itu karena memang belum puas hati, aku kemudian melakukan FNAB, jadi macam diambil sampelnya sedikit, bukan sampel ya, darah ke apa gitu, 3-4 tetes memakai jarum, tapi sakit banget guys, bener. Dia nggak memakai obat bius ya, terus dicucuk-cucuk gitu, aduh aku sampai meringis-ringis. Hasilnya yes macam-macam lah yang nggak usah disebutkan. Selepas FNAB aku belum puas hati juga, aku pindah rumah sakit lagi di Surabaya. Aku kemudian melakukan mamografi. Mamografi aku belum puas hati, aku kemudian melakukan biopsi. Syaki ada penemuan kayak sel keganasan di dalam diri aku, baru kemudian melakukan IHK atau imunohistokimia. Kemantapan hati aku ternyata aku harus berobat atau pindah ke luar negeri. Aku memutuskan untuk berobat di Pulau Pinang. Di sana aku melakukan CT scan. Selepas CT scan beberapa hari kemudian aku lanjut untuk operation. Operationnya waktu itu kalau nggak salah aku dipinta deposit 22.500 ringgit Malaysia, tapi masih ada kembalian beberapa ribu, mungkin 1.000 kah 2.000 ringgit Malaysia gitu ya. Dan bilik yang aku pilih itu sudah VIP ya guys, dengan harga segitu ya. Cukup reasonable banget hospital di luar negeri, khasnya di Pulau Pinang ya. Aku nggak tahu kalau di Singapura seperti apa. Kenapa aku waktu itu memutuskan untuk di rumah sakit Gleneagles? Karena aku merasa Gleneagles itu banyak sekali cabangnya. Malaysia, Singapura, di Brunei juga ada. Kalau di Brunei itu GPMC Gleneagles ya. Jadi aku pikir oh Gleneagles ini cabangnya besar, nggak hanya di negara Malaysia dan Singapura saja, di Brunei juga ada. Makanya aku memutuskan untuk melakukan treatment berkelanjutan kanker aku itu di rumah sakit Gleneagles. Selepas dari operation, kemudian aku melakukan kemoterapi. Kemoterapinya itu ada 2 sesi, yang 4 kali obat pertama itu memakai ini ya, apa namanya, tulisannya aku nggak seberapa paham, dokter aku yang menulis. Jadi saat kemo ke-5 tambahkan dengan imunoterapi. Kenapa aku ada imunoterapi? Karena saat cek IHK atau imunohistokimia atau imunohistochemistry itu ternyata HER2 aku positif. Kalau HER2-nya positif, berarti dia harus melakukan imunoterapi. Aku memakai obatnya itu Herceptin trastuzumab. Setelah selesai kemoterapi yang ke-8, aku masih disambung dengan radioterapi. Jadi pengobatan kanker aku tuh sangat panjang banget guys. Operation, lepas operation ada kemoterapi sebanyak 8 kali, radioterapi 15 kali, itu harus tiap hari. Jadi di bulan Desember kemarin aku ada stay hampir 3 minggu lebih di Pulau Pinang. Kemudian disambung dengan imunoterapi sebanyak 18 kali. Berapa kali aku sudah flight ke Pulau Pinang ya? Dan itu pun harus 3 minggu sekali aku ke sana. Jadi ini nanti aku akan bagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian yang medis dan non medis. Yang medis di sini ya mencakup kayak operasi, imuno, radioterapi, CT scan, PET scan, biopsi, IHK, imunoterapi, dan segala sesuatu yang berbau rumah sakit. Sementara untuk yang non medis, kalian nggak mungkin kan ke sana jalan kaki atau berenang. Kalian pasti memerlukan atau membutuhkan pesawat untuk menjangkau Pulau Pinang dan juga hotel untuk tinggal kalian. Nggak mungkin tinggal di depan lobi dari rumah sakit, ya kan? Jadi aku akan bagi menjadi 2 bagian, yakni bagian yang medis dan non-medis. Aku sudah catat, nggak mungkin aku kasih lihat ke kalian semuanya. Walaupun kemarin tuh ya untuk berjimat atau mengirit, kadang aku juga memakai AirAsia, kadang juga aku memakai SQ, kadang juga kalau dari sini memakai Royal Brunei, aku sambung dengan memakai AirAsia juga, kadang memakai train dari KL menuju ke Penang, kadang juga memakai bus. Jadi campur-campur transportasinya. Kalau memakai SQ atau Royal Brunei saja, aduh, pasti ada pembengkakan yang sangat bengkak ya. Apakah pengobatan kanker aku mencapai 1 miliar rupiah? Kayaknya enggak deh ya. Nggak tahu kalau ditambah dengan jalan-jalannya, travelingnya, sama dengan belanja-belanjanya ya, atau shopping-shoppingnya. Jadi untuk medical treatment, setelah aku kira atau aku gabungkan atau aku jumlahkan semuanya, itu mencapai 46.787 dolar Brunei. Itu setara dengan 156
4.864 ringgit Malaysia, atau setara juga dengan 515 juta rupiah untuk medical treatmentnya. Untuk pesawat dan hotel itu 8.257 dolar Brunei. Jadi total keseluruhan pembelanjaan aku 46.787 dicampur dengan 8.257 mencapai atau mencecah 55.044 dolar Brunei, kurang lebihnya. Mungkin ada kurangnya, mungkin juga ada lebihnya, tapi kayaknya ini kurang deh ya, ada lebihnya kali yang nggak tertulis, mungkin ya ada 1-2, sekitar 605.500.000 rupiah atau 182.195 ringgit Malaysia. Itu baru medical treatment sama biaya non medical treatment, yaitu pesawat dan hotel saja. Lain-lain kayak Grab, kayak makan, itu aku nggak tulis di sini. Nggak mungkin kalian dari airport menuju ke hotel, dari hotel menuju ke rumah sakit itu kalian nggak memakai Grab, atau nggak mungkin ada tambahan-tambahan kayak beli apakah dan sebagainya. Jadi ya kiralah lain-lainnya itu kita pakai anggaran yang sewajarnya ya, nggak berlebihan. Itu 5.000 dolar Brunei atau kurang lebih 55 jutaan. Jadi anggarannya, kalau sekiranya kalian memang mengalami hal yang sama seperti aku, itu kalian harus siapkan adalah 60.000 dolar Brunei atau 750 juta rupiah, kurang lebih 200 ringgit Malaysia, untuk pengobatan hampir 1,5 tahun lamanya. Ya lumayan sih ya, nggak sebanding dengan kebahagiaan yang sudah aku perolehi. Aku dinyatakan terbersih untuk saat ini, bebas dari sel kanker yang ada di dalam tubuh aku, dinyatakan dengan PET scan yang sudah aku jalani di tanggal 27 bulan Agustus tahun 2024. Untuk selanjutnya aku hanya perlu follow up dokter kurang lebih di bulan Maret tahun 2025, mungkin 6 bulan sekali. Selepas 6 bulan sekali nanti mungkin 1 tahun sekali. Jadi harus tetap follow up dokter ya guys, kalau sekiranya kalian memang mengalami hal yang serupa seperti aku. Karena ditakuti, dikhawatiri sel kanker itu bangkit lagi atau ada di dalam tubuh kita. Kita harus tetap jaga ya, tubuh kita itu stabil, jangan sampai ada sel kanker. Biaya pengobatannya mahal say. Ya bener memang ya, ada yang bilang kanker itu adalah kantong kering. Kantongku bener-bener kering guys. Bayangkan 750 juta kurang lebihnya, mungkin lebih ya, lebih dari itu ya. Tetap harus berjuang ya, memang nggak mungkin kita ya udahlah kalau sudah kena kanker ya udahlah, terima saja hakikatnya, terima saja takdirnya. Sayang banget harus keluar duit banyak-banyak, lama-lama nanti juga mati. Say, jangankan orang yang kanker, orang yang nggak kanker, yang sehat walafiat saja mungkin besok juga bisa mati kan. Terserah bagaimana Anda ya. Ada yang sakit kanker dia terima legowo, kalau nggak mati saat ini nanti aku juga mati, ya silahkan. Tapi Abulan masih pengen menikmati hidup. Aku pengen bersama keluarga aku, pengen bersama si Cimel, pengen bolak-balik mengudara Brunei, Indonesia, Malaysia, pengen buat video kepada kalian. Ya siapa tahu kalian juga terinspirasi dari aku. Alhamdulillah selama ini banyak yang DM, katanya termotivasi, katanya terinspirasi dari postingan-postingan di YouTube aku. Akhirnya semangat bahwa kanker itu bukan sebuah penyakit yang menakutkan, bukan akhir sebuah kehidupan. Semangat ya perempuan-perempuan di luar sana. Jaga diri, jangan sampai kalian terkena seperti aku. Walaupun sekiranya sampai qadarullah kalian terkena, kalian tetap harus bersemangat, kalian tetap harus berjuang demi keluarga dan orang-orang yang kalian sayangi. Luna sudah janji aku kepada kalian. Doakan semoga Wulan selalu diberikan kesehatan dan dapat hidup sehingga nenek-nenek peyot ya. Nanti kalian panggilnya ke Wulan nenek-nenek peyot saja ya, tapi nenek-nenek peyot yang survive dari kanker kantong kering. Bye, thank you semuanya sudah mengikuti perjalanan sakit aku dari awal didiagnosa sehingga aku benar-benar dapat survive saat ini. Terima kasih, you are the best guys. Thank you. Terima kasih doa kalian semua. Tanpa doa kalian,
Wulan gak dapat survive seperti ini.